Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ardiansyah. Pada ujian akhir semester pembiayaan infrastruktur, saya akan menjelaskan terkait dengan Life Cycle Risk Assessment of Public-Private Partnership Project. Pendahuluan, dalam konteks global, infrastruktur berkelanjutan krusial untuk mengatasi urbanisasi dan perubahan iklim, mendukung SDGs lingkungan. Pada peran PPP atau KPBU memungkinkan sinergi pendanaan dan inovasi swasta dalam infrastruktur publik. Untuk proyek CIMP, integrasi pengelolaan limbah cair, limbah padat, pencemaran, dan infrastruktur hijau. Dalam tantangannya, return rendah, durasi panjang, dan ketergantungan pada kebijakan serta dukungan publik. Metodologinya, HU dan Ettenbank menggunakan pendekatan life cycle dan PCA atas 24 risiko utama. Tujuannya, menyusun analisis tantangan, opsi pembiayaan, dan strategi untuk proyek KPBU berkelanjutan. Deskripsi umum dan metodologi analisis. Karakter proyek. Proyek yang dianalisis dalam jurnal ini merupakan proyek komprehensif Environmental Management Project atau CEMP, yaitu upaya terintegrasi untuk menangani isu-isu lingkungan perkotaan melalui skema kemitraan pemerintah swasta, atau biasa dikenal dengan Public-Private Partnership. Fokusnya mencakup 4 bidang krusial: manajemen air limbah perkotaan, pengelolaan limbah padat, pengendalian pencemaran udara dan air, serta pengembangan infrastruktur hijau secara berkelanjutan. Dalam pendekatan siklus hidup atau life cycle project analysis, untuk menilai kelayakan proyek secara komprehensif, digunakan pendekatan life cycle analysis, yakni dengan mengevaluasi proyek dari tahap awal perencanaan, tahap konstruksi, hingga fase operasional dan pengalihan aset. Ini memberi pandangan menyeluruh terhadap beban biaya, risiko, dan peluang dalam setiap fase proyek. Dalam metodologi penilaian risiko dilakukan melalui survei terhadap para ahli dan pemangku kepentingan proyek. Dari hasil survei tersebut dianalisis 24 parameter risiko dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA membantu mengidentifikasi faktor risiko dominan dengan mengeliminasi redundansi data dan menekankan kontribusi risiko berdasarkan ekivalensi lebih dari satu. Tantangan kunci dan implementasi proyek. Permintaan. Risiko permintaan menjadi tantangan besar karena proyek lingkungan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan volume pengguna. Ketidakpastian partisipasi publik, fluktuasi populasi, serta perilaku konsumsi berdampak langsung pada pendapatan operasional proyek. Minimnya literasi lingkungan dan insentif penggunaan juga memperbesar potensi ketidaktercapaian target permintaan. Risiko pembiayaan. Investasi awal untuk proyek lingkungan seperti pengolahan limbah dan instalasi sanitasi sangat tinggi, sementara potensi keuntungan finansial langsung cenderung rendah. Hal ini menyebabkan proyek sulit menarik investor, terutama dari sektor swasta komersial yang mencari profitabilitas jangka pendek. Waktu pengembalian investasi yang panjang juga meningkatkan risiko finansial. Risiko politik dan regulasi. Lingkup proyek ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan perizinan pemerintah, ketidakpastian perubahan regulasi lingkungan, hambatan administratif, dan potensi perubahan tarif atau pajak berpotensi mengganggu model bisnis proyek. Ketiadaan kepastian hukum dapat menghambat kelancaran operasional jangka panjang. Risiko teknologi dan operasional. Proyek ini mengandalkan teknologi tinggi yang seringkali masih dalam tahap adopsi awal, ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya teknisi lokal, serta potensi kegagalan teknisi menjadi tantangan operasional. Kesiapan SDM, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menjadi prasyarat keberhasilan implementasi teknologi. Strategi pembiayaan inovatif untuk proyek CIMB. Yang pertama, Viability Gap Funding atau VGF. Skema ini memungkinkan pemerintah memberikan dana kompensasi sebagian dari investasi awal agar proyek menjadi menarik bagi swasta. VGF efektif diterapkan untuk proyek infrastruktur berorientasi sosial namun tidak komersial. Yang kedua, Green Financing dan dana multilateral seperti lembaga ADB, World Bank, dan Green Climate Fund
menyediakan pinjaman lunak dan hibah yang mendukung proyek berorientasi lingkungan. Pendanaan ini cocok untuk CMB karena memiliki dampak ekologis, jangka panjang, dan nilai keberlanjutan yang tinggi. Yang ketiga, skema hybrid annuity PPP. Dalam model ini, investor swasta menerima pembayaran bertahap dari pemerintah berdasarkan pencapaian kinerja selama fase operasional. Ini mengurangi tekanan pembiayaan di awal dan menjamin arus kas stabil bagi swasta. Yang keempat, investasi ESG dan green bond. Perusahaan dengan orientasi ESG dapat memberikan pendanaan melalui obligasi hijau dengan imbal hasil fiskal dan reputasi. Skema ini cocok untuk proyek yang secara langsung berdampak terhadap tujuan sosial dan lingkungan. Mitigasi risiko utama, risiko permintaan dan pembiayaan perlu dimitigasi melalui jaminan minimum pendapatan minimum revenue guarantee atau melalui insentif operasional dari pemerintah. Ini memberikan kepercayaan kepada investor akan stabilitas finansial proyek. Yang ke yang selanjutnya distribusi risiko yang efisien. Proyek harus menerapkan pembagian risiko sesuai kapasitas masing-masing pihak. Risiko teknis dan operasional kepada swasta, risiko kebijakan kepada pemerintah, dan risiko permintaan bagi bersama. Strategi ini mengoptimalkan kinerja PPP. Selanjutnya, kontrak berbasis siklus hidup. Kontrak perlu memuat indikator kinerja selama masa konsesi dan memungkinkan evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan atau strategi pengelolaan. Ini menciptakan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Selanjutnya, peran pemerintah daerah. Pemerintah lokal perlu dilibatkan sejak awal, baik dalam penyediaan data teknis, fasilitasi perizinan, maupun edukasi masyarakat. Peran mereka krusial untuk menciptakan penerimaan sosial dan kelancaran operasional proyek. Berikut dari referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.